kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Larifaldi Kusuma Putra. Di sini saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Skenario Evolusi Bintang Ganda Nova. Dimulai dari ikhtisarnya ada 5, pendahuluan, landasan teori, data dan proses komputasi, hasil analisis, dan terakhir simpulan dan saran. Mulai dari pendahuluan terlebih dahulu, berikut adalah topik dari penelitian ini. Dari bintang ganda nova kita sudah tahu, habis itu simulasi komputasi evolusi bintang juga terdapat telah terdapat di sini gitu. Jadi kita akan mencari bintang ganda nova untuk menjejaki sistemnya dari progenitornya dan kemudian dicocokkan dengan data pengamatan nova yang dicocokkannya berdasarkan simulasi komputasi yang dilakukan gitu. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengetahui progenitor bintang ganda nova beserta skenario terbaik evolusinya, mengidentifikasi mekanisme fisik yang terlibat dalam evolusi bintang ganda nova, menentukan nilai terbaik dalam parameter-parameter yang terlibat, dan yang terakhir adalah melakukan simulasi yang serupa dengan model yang sudah ada menggunakan kode program evolusi bintang terkini. Berikut adalah metodologi dalam penelitian kali ini. Kode program yang digunakan adalah MESA, dan parameter inputnya adalah masa kedua bintang komponen dan juga periodenya. Kemudian objek acuan yang dijadikan pembanding adalah W Sagittae, dan parameter pembandingnya juga ada 7 gitu, tertera pada layar. Dan untuk landasan teorinya dimulai dari teori dari evolusi bintang ganda sendiri begitu, dan di sini lebih fokusnya kepada bintang ganda dekat yang berinteraksi, dan paradigma terkait teori evolusi bintang ganda itu ada beberapa, dan yang ini yang nanti jadi perhitungan untuk MESA melakukan komputasinya, yaitu Roche-Loeb, kemudian massa dan komposisi dari bintang tersebut, kemudian laju transfer massa, kemudian juga ada Kalman envelope, dan juga ada pengeretan orbit, dan paradigma-paradigma lain yang sepertinya adalah yang selain itu adalah momentum sudut orbit. Kemudian ini merupakan skenario evolusi kataklismik variabel atau CV yang merupakan salah satu jenis dari bintang ganda berinteraksi begitu, dan salah satu jenis dari kataklismik variabel sendiri juga adalah nova, dan dimulai dari progenitornya adalah sebuah bintang ganda dengan periode yang awalnya panjang, namun kemudian salah satu bintang dengan massa yang lebih masif akan berevolusi lebih dulu sehingga akan memenuhi Roche-Loeb-nya, dan pada akhirnya akan terjadi pengerutan orbit Kalman envelope dulu di sebelumnya, dan pada akhirnya akan terjadi bintang ganda dengan periode yang pendek. Dan berikut adalah MESA, yaitu Models of Experiment in Stellar Astrophysics. Di sini menggunakan rekayasa perangkat lunak modern dan menargetkan untuk penggunaan pada arsitektur komputer modern. Versi MESA yang terbaru sudah bisa diakses pada situs resminya, namun yang saya gunakan pada penelitian ini adalah versi satu langkah sebelumnya gitu. Kemudian ini merupakan data dan proses komputasi, dan ini adalah data dari objek acuannya yaitu W Sagittae. Nah, MESA ini tidak dapat menjejaki fase Kalman envelope sehingga perlu diakali terlebih dahulu untuk fase Kalman envelope-nya. Di sini jadi MESA akan merun 2 kali, melakukan simulasi komputasi 2 kali. Begitu. Yang pertama itu adalah sebelum CE, dan yang terakhir adalah setelah CE, dan kemudian saat Kalman envelope ini akan dilewati begitu, namun dengan beberapa ketentuan, yaitu dengan memasukkan rumus yang tertera ini di sini untuk mencari perubahan dari jarak pisah akibat Kalman envelope tersebut gitu. Kemudian ditentukan terlebih dahulu perkiraan awal dari progenitornya berdasarkan teori-teori yang sudah ada begitu, dan perkiraan awalnya itu kurang lebih periode progenitornya 900 hari, masanya 4 masa matahari untuk bintang primernya, dan masa bintang sekundernya itu juga adalah 0,5 masa matahari. Dan ketika di-run di MESA begitu, di sini akan terlihat bahwa adanya diagram HR dengan
dengan dari mulai ZAMS, kemudian masuk common envelope yang di sini dilewati, dan yang di highlight ini adalah fase transfer massa gitu. Dan ini merupakan adalah objek W Sagittae beserta dengan ketidakpastiannya. Masih agak sedikit melenceng begitu. Dan ini adalah jejak evolusinya untuk massa dan ini adalah untuk periode. Sehingga akan dibuat kombinasi yang tidak jauh beda dengan parameter yang sudah diperkirakan sebelumnya. Ada 27 kombinasi dengan periode rentangnya 800 sampai 1000 hari, masanya untuk bintang primer 3 sampai 5 masa matahari dan masa sekundernya 0,3 sampai 0,5 masa matahari gitu. Untuk mencari mana kombinasi yang paling terbaik itu adalah dengan mencari hasilnya, dan beberapa model yang telah keluar dari mesanya tersebut, ada 7 yang dibandingkan dan dicari jarak terdekatnya, dan ini mirip-mirip dengan apa yang pada chi-square gitu ya. Dan ini merupakan plot dari seluruh modelnya dan dari seluruh kombinasinya juga. Dan ini adalah kombinasi yang terbaiknya dengan periode adalah 800 hari, masa bintang primer adalah 4 masa matahari, dan masa bintang sekunder 0,4 masa matahari. Gitu. Tabel tabulasi datanya untuk seluruh kombinasi gitu. Kemudian hasil dari yang terbaik itu dinyatakan pada tabel ini, dengan usianya juga telah diketahui dengan yaitu 287,8 tahun itu pada model ke 1426. Sementara ini dibandingkan dengan model lain yang memiliki masa bintang sekunder awalnya yang berbeda gitu, yaitu 0,3 dan 0,5. Dan ini dibandingkan juga dengan bintang pembandingnya gitu. Dan ini yang paling dekat adalah ini. Dan ini adalah jejak evolusi bintang pada diagram HR. Yang terbaiknya itu ditandai dengan huruf X begini, dengan tanda X ini, dan yang terbaiknya untuk keseluruhan ini adalah yang berwarna hijau. Sementara yang warna biru dan warna merah ini adalah pembanding lain dari hasil komputasi parameter lain, yaitu 0,5 masa matahari untuk yang biru, dan yang merah adalah 0,3 masa matahari bintang sekundernya. Gitu. Dan di sini terlihat juga masih melenceng dari objek yang diharapkan. Kemudian ini adalah jejak evolusi masanya, dengan yang garis tegas ini adalah masa bintang sekunder, dan yang garis putus-putus adalah bintang primernya. Ini terjadi setelah common envelope di sininya, mulai dari setelah common envelope terjadi. Ini apabila terlihat lebih jelas. Kemudian ini adalah periodenya. Dan yang ini adalah radiusnya beserta dengan garis putus-putus ini adalah radius dari Rhodes slope-nya. Dan ini adalah jejak evolusi transfer massa. Terlihat bahwa ada 2 episode transfer massa untuk bintang primer, bintang sekundernya yang progenitornya adalah 0,4 masa matahari dan 0,5 masa matahari gitu. Sementara untuk yang 0,3 masa matahari bintang sekundernya itu hanya terdapat 1 episode transfer massa. Waktunya 1 menit lagi ya. Ya, simpulan dan saran. Simpulannya ini sudah dilakukan dengan kombinasi ada 27 dengan periode 800 sampai 1000 hari. 3,0 untuk masa primernya ada 3,0 sampai 5,0 masa matahari, dan masa sekundernya adalah 0,3 sampai 0,5 masa matahari. Dan didapat yang terbaik adalah periode 800 hari, kemudian masa primernya 4,0 masa matahari, dan masa sekundernya ada 0,4 masa matahari. Dan berikut adalah sarannya. Di sini yang dijadikan parameter itu adalah masa bintang primer dan sekunder dan juga periode, namun mungkin akan lebih baik apabila juga dimasukkan parameter metalisitas atau juga mungkin parameter-parameter lain yang berpengaruh pada bintang ganda seperti magnetic braking begitu, yang mungkin akan mengubah hasil akhirnya, terutama pada diagram HR-nya gitu.
Kemudian selain itu ada asumsi juga dengan alfa CE 1 dan lambdanya 0,5 seperti yang rumus pada jarak pisah, sehingga apabila angka ini berubah, angka ini berbeda, itu mungkin akan memberikan hasil yang berbeda pula. Kemudian juga di sini diasumsikan white dwarf-nya atau massa bintang primernya ketika setelah common envelope itu terjadi, itu diasumsikan massa titik, sehingga apabila penelitian selanjutnya tidak mengasumsikan itu tersebut massa titik, ini bisa penelitian ini bisa dilanjutkan untuk menganalisis dari white dwarf-nya itu sendiri. Gitu. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Saya akan langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau komentar dari pekerjaan Saudara Aulia. Saya persilahkan. Nah, saya lihat dulu di partisipannya, apakah ada yang raise hand. Belum ada. Aulia, kalau boleh, saya ingin bertanya tentang proses perhitungan ya. Ini seberapa lama perhitungannya? Ini maksud saya supaya kita bisa memperkirakan begitu ya, kalau misalkan ternyata sangat sensitif dengan parameter awal yang digunakan. Nah, tadi kan parameter awalnya itu ada judulnya prediksi begitu ya. Jadi juga masih ya perkiraan begitu ya. Nah, meskipun tentu diambil range gitu ya untuk tahu apa namanya di sekitar itu kira-kira nilainya berapa. Tapi kalau seandainya tebakannya itu meleset cukup jauh begitu, itu kan apa ya, mungkin perlu pencacahan yang besar dulu, baru kemudian pencacahan yang lebih kecil begitu. Nah, tentu saja itu akan berkaitan dengan seberapa sulit ya perhitungan ini dilakukan. Makanya tadi saya menanyakan tentang itu dan apakah memungkinkan untuk melakukan yang saya sampaikan tadi terkait pencacahan parameter awal. Silakan Aulia. Baik. Ya, untuk pencacahan yang lebih luas begitu sebetulnya sangat mungkin dilakukan, namun memang dari saya pribadi, karena ini memang sebetulnya awalnya untuk tugas akhir, dan saya juga sudah mencoba-coba, terutama MESA ini juga cukup sulit untuk digunakan gitu awalnya, perlu dipelajari lebih dalam gitu. Untuk selanjutnya mungkin bisa ketika dicacahnya itu lebih jauh, terutama dengan menambahkan parameter lain seperti yang tadi saya sebutkan, seperti metalisitas dan juga magnetic braking begitu. Nah, untuk yang ini masih sederhana juga, yaitu hanya 3 parameter saja gitu. Tapi kalau misalnya itu ditambah mungkin bisa jadi akan lebih luas. Tapi untuk menjawab apakah seberapa lama untuk melakukan ini, sebetulnya tidak akan terlalu lama untuk melakukan proses komputasinya. Akan tetapi memang akses ke sananya, karena saya sendiri juga sebetulnya akses ke mesanya sendiri itu melalui server prodi begitu ya, dan juga selalu ada kendala biasanya. Jadi juga itu kendala yang membuat proses perhitungannya juga itu lama begitu. Terus juga memang dibutuhkan dibutuhkan komputer yang juga bagus begitu. Jadi tidak bisa di laptop sendiri begitu atau di komputer pribadi untuk melakukan proses perhitungannya, komputasinya begitu. Baik, terima kasih. Jadi pada kondisi yang ideal begitu ya, misalkan tidak pandemi begitu ya, itu mungkin akan lebih memudahkan begitu ya untuk proses perhitungan.